tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya. Gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies, ya, Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gigi. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, ya saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan tiga capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli dua calon presiden lainnya ya, Prabowo dan Anies Baswedan ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres ya dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketiga capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya
9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat mau akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu tidak masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan 3 capres pada saat debat ketiga ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan ke terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya, yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan 2 kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini memang mengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke,
Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu empat mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Oke. Itu kan apa terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di dua debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini ini melunturkan ya, mengukurkan apa namanya apa iya Gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional, ya, itu justru menggugurkan apa namanya gemoy yang selama ini digunakan ya sebagai sebuah strategi untuk mencairkan ya menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Nah, Prabowo ini pedas banget nih bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjudge lawannya kayak gitu Pak? Iya, ya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies. Gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Nah, dan Pak Prabowo terpancing dengan itu ya, dengan itu akhirnya membalas ya, menyerang Anies secara personal juga ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Yeah. Ya. Nah, itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif ya di mata publik, meskipun memang sebagian
sebagian masyarakat ya itu justru berempati gitu ya. Ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat ya itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan dua kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Gimana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat, gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Apa namanya, tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya, antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu menempatkan Ganjar di tengah, ya, itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya, itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies, ya, Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal, gitu, ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi, gitu, ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga
posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak ya, oleh publik, ya apa namanya ya, memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu kan juga sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal yang sifatnya pribadi gitu kan. Nah, tapi di sisi lain pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu ya, dalam debat tidak hanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu. Seharusnya juga ya di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat Cawapres. Ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik, gitu, kepada KPU juga, gitu, memberikan saran kepada KPU, ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat Cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis ya, satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kurang nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, ya. Tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini punya
temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca, ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika, ya, gitu. Ya, meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari secara semiotika, ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke, Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya, jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini, gitu, ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok, gitu ya, Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU, ya, untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup yang lain lah, misalnya selevel menteri, gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu, gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama peran dari panelis, misalnya, ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan, ya, untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat, gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu, kupon pertanyaan itu ditoples, gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi, hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik, ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkinan ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar, gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis
itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Ya. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin, Pak, menurut pandangan Bapak, menarik nggak untuk Gen Z? Dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X ya, dan seterusnya. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali ya pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya, sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Pak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya. Gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi ya bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam Tribun News on Focus.
Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners, dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gigi. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, ya saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan 3 capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli 2 calon presiden lainnya ya, Prabowo dan Anies Baswedan ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres ya dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketiga capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu tidak masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan 3 capres pada saat debat
eh, ketiga, ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo apa namanya kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan apa namanya tema-tema yang yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan dua kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini memang mengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu empat mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di dua debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan
Ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan apa namanya karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, mengukurkan apa namanya apa iya gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional, ya, itu justru menggugurkan apa namanya gemoy yang selama ini digunakan ya sebagai sebuah strategi untuk mencairkan ya menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Prabowo ini pedes banget nih, bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjajah lawannya kayak gitu Pak? Iya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies. Gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Gitu. Nah dan Pak Prabowo terpancing dengan itu. Ya, dan itu akhirnya membalas ya, menyerang Anies secara personal juga ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Ya. Nah itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif ya di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat ya itu justru berempati gitu ya, ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat ya itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat, para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan 2 kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Mana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya terpilih menjadi presiden,
bisa jadi keduanya akan merapat gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Apa namanya, tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya, antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu menempatkan Ganjar di tengah, ya itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya, itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal gitu ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi gitu ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak ya, oleh publik memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal yang sifatnya pribadi gitu kan. Nah, tapi di sisi lain pernyataan Presiden Jokowi pasca debat
itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu, ya, dalam debat tidak hanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu. Seharusnya juga ya di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat Cawapres, ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik, gitu, kepada KPU juga, gitu, memberikan saran kepada KPU, ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat Cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis ya, satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kalau nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat Capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, Ya. tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat Capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca, ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika, ya, gitu. Ya, meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari secara semiotika, ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke Pak.
Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu Oke. bukan ranahnya Presiden. Menurut saya jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini gitu. Ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok gitu ya. Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU ya untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup apa namanya yang lain lah, misalnya selevel menteri gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama apa namanya peran dari panelis misalnya. Ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan ya untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat. Gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu kupon pertanyaan itu ditoples gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya, on the track, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi, hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkinan ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Ya. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin, Pak, menurut pandangan Bapak, menarik nggak untuk Gen Z? Dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih, memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X ya, dan seterusnya. Nah, tentu ada pengaruhnya.
tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya, pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali, ya, pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya, sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif, ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Mbak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles, ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya. Gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen, ya, yang emosional, itu malah menggugurkan, ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi, ya, bahwa dalam debat, ya, itu akan terjadi, ya, saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies, ya, Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gege. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, ya, ya saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif, ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas, ya, itu dari penampilan tiga capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli dua calon presiden lainnya, ya, Prabowo dan Anies Baswedan, ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres, ya, dalam debat itu
kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, gitu ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketika capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu tidak masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan tiga capres pada saat debat ketiga ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan ke terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya, yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan dua kandidat yang lain.
Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini yang memengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu 4 mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya, yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, menggugurkan gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional ya, itu justru menggugurkan gemoy yang selama ini
digunakan ya sebagai sebuah strategi untuk mencairkan ya menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Nah, Prabowo ini pedes banget nih bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjudge lawannya kayak gitu Pak? Iya, ya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies. Gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Gitu. Nah dan Pak Prabowo terpancing dengan itu, ya, dengan itu akhirnya membalas ya, menyerang Anies secara personal juga, ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Yeah. Ya. Nah itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif ya di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat ya itu justru berempati gitu ya, ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat ya itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat, para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan dua kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Mana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat. Gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo. Akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya, antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu menempatkan Ganjar di tengah, ya itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu
menempatkan Ganjar Pranowo di tengah, ya, itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya, gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah, ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang apa yang keras, gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies, ya, Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal, gitu, ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi, gitu, ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan, ya, oleh banyak pihak, ya, oleh publik, ya, memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan, ya. Dan ternyata benar, kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir, ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu, ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal, yang sifatnya pribadi, gitu kan. Nah, tapi di sisi lain, pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu, ya, dalam debat tidak hanya dilarang, gitu ya, untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat, gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu, seharusnya juga, ya, di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat Cawapres, ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik, gitu, kepada KPU juga, gitu, memberikan saran kepada KPU, ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat Cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo, gitu Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis. Satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya.
Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan ya pertemuan itu ya pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kalau nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat capres ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, Ya. tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo ya, beberapa hari sebelum debat capres ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan ya, geopolitik, hubungan internasional ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan ya yang berdampak pada kepercayaan pemerintah gitu. Nah, ternyata kan memang benar gitu ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran ya, tentang pengadaan pesawat bekas gitu ya, pembelian pesawat bekas dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat ya itu bisa dibaca ya sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika ya, gitu. Ya, meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari semiotika ya itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya, jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini gitu ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok gitu ya, Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU ya untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup yang lain lah, misalnya selevel menteri gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama peran dari panelis misalnya ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan ya untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan lalu hanya mengambil kupon undian itu, kupon pertanyaan itu ditoples gitu ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi ya, on the right track, supaya debat itu mengedukasi ya, supaya debat itu menyentuh esensi hal-hal yang substansi ya, maka diperlukan peran
peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkin ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Ya. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin, Pak, menurut pandangan Bapak, menarik nggak untuk Gen Z? Dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih, memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X ya, dan seterusnya. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya, pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali, ya, pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya, sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Pak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya. Gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, Gemoy
yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik, saya kira itu sudah diprediksi ya bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies, ya, Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gigi. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, ya saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan 3 capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli 2 calon presiden lainnya ya. Prabowo dan Anies Baswedan ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres ya dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketiga capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita
merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan 3 capres pada saat debat ketiga, ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya, yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan 2 kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini memang mengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu 4 mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai
isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, menggugurkan gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional ya, itu justru menggugurkan gemoy yang selama ini digunakan ya sebagai sebuah strategi untuk mencairkan ya, menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Prabowo ini pedes banget nih, bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjajah lawannya kayak gitu Pak? Iya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies. Gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Gitu. Nah, dan Pak Prabowo terpancing dengan itu. Ya, dan itu akhirnya membalas ya, menyerang Anies secara personal juga ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Ya. Nah, itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif ya di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat ya itu justru berempati gitu ya, ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat ya itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat, para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan 2 kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik.
Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Gimana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, oke diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Apa namanya, tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya, antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu menempatkan Ganjar di tengah, ya, itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya, itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal gitu ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi gitu ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak ya, oleh publik memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke.
Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, oh ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga Oke. sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu, ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal, yang sifatnya pribadi, gitu kan. Nah, tapi di sisi lain ya, pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu, ya, dalam debat tidak hanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat, gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu, seharusnya juga ya di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat cawapres, ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik, gitu, kepada KPU juga, gitu, memberikan saran kepada KPU, ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis ya, satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kalau nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, Ya. tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga
apa namanya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat ya itu bisa dibaca ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika ya, gitu. Ya. Meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi baik. dari secara semiotika ya itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini gitu ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok gitu ya Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU ya untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup apa namanya yang lain lah, misalnya selevel menteri gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama apa namanya peran dari panelis misalnya. Ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan ya untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat. Gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu kupon pertanyaan itu ditoples gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya, on the track, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik ya memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkinan ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar gitu ya pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin Pak, menurut pandangan Bapak menarik nggak untuk Gen Z dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih memang ada 77
pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali ya pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya, sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Pak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya. Gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gege. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya,
Ya saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan 3 capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli 2 calon presiden lainnya ya, Prabowo dan Anies Baswedan ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres ya dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketiga capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan 3 capres pada saat debat ketiga ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya
itu uh, apa namanya tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya, yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan dua kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini memang mengaruhi secara psikologi apa namanya penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan apa serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa apa namanya topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo apa tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu 4 mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Oke. Itu kan apa terkesan ngeles ya, terkesan apa namanya menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan apa namanya karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, menggugurkan apa namanya apa iya gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu
uh, dengan sikap yang emosional, ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional, ya, itu justru menggugurkan apa namanya gemoy yang selama ini digunakan, ya, sebagai sebuah strategi untuk mencairkan, ya, menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Nah, Prabowo ini pedes banget nih, bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjudge lawannya kayak gitu Pak? Iya, ya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies, gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring, ya, untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal, ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Nah, dan Pak Prabowo terpancing dengan itu, ya, dengan itu akhirnya membalas, ya, menyerang Anies secara personal juga, ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Yeah. Ya. Nah, itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif, ya, di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat, ya, itu justru berempati, gitu, ya. Ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat, ya, itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat, para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan dua kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Gimana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi, ya. Politik itu kan sebenarnya cair, ya, dinamis, ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya, terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat, gitu, ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019, ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan, ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih, gitu, ya. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi, gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan, ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya, keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya, bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu menempatkan Ganjar di tengah, ya,
itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya, itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal gitu ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi gitu ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak ya, oleh publik memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal yang sifatnya pribadi gitu kan. Nah, tapi di sisi lain pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto ya. Itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan ketika Prabowo diserang ya, lalu muncul pernyataan ya, Jokowi yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu ya, dalam debat tidak hanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu, seharusnya juga ya di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat Cawapres ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik gitu, kepada KPU juga gitu, memberikan saran kepada KPU ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga
tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat Cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu, Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis ya, satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kalau nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, Ya. tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca, ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika, ya, gitu. Ya, meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari secara semiotika, ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke, Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya, jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini, gitu, ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok, gitu ya, Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU, ya, untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup yang lain lah, misalnya selevel menteri, gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu, gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama peran dari panelis, misalnya, ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan, ya, untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari
kandidat. Gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu kupon pertanyaan itu ditoples gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya, on the track, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi, hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik, ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkinan ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar, gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres, ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Ya. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin Pak, menurut pandangan Bapak menarik nggak untuk Gen Z dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih, ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X, ya, dan seterusnya. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya, pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali, ya, pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya, sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif, ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Pak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gigi. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, ya saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan tiga capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli dua calon presiden lainnya ya, Prabowo dan Anies Baswedan ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres ya dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketiga capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya
9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan 3 capres pada saat debat ketiga ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya, yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan 2 kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini memang mengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke.
Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu empat mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Oke. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, menggugurkan gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional ya, itu justru menggugurkan gemoy yang selama ini digunakan ya sebagai sebuah strategi untuk mencairkan ya, menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Prabowo ini pedes banget nih, bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjajah lawannya kayak gitu Pak? Iya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies. Gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Gitu. Nah, dan Pak Prabowo terpancing dengan itu. Ya, dengan itu akhirnya membalas ya, menyerang Anies secara personal juga ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Ya. Nah, itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif ya di mata publik, meskipun memang sebagian
sebagian masyarakat ya itu justru berempati gitu ya. Ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat ya itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan dua kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Gimana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat. Gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Apa namanya, tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya, antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu menempatkan Ganjar di tengah, ya itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya, itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal gitu ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi gitu ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga
posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak ya, oleh publik, ya apa namanya ya, memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal, yang sifatnya pribadi, gitu kan. Nah, tapi di sisi lain pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu ya, dalam debat tidak hanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu. Seharusnya juga ya di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat Cawapres, ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik, gitu, kepada KPU juga, gitu, memberikan saran kepada KPU, ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat Cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis. Satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kalau nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat Capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat Capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini
temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca, ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika, ya, gitu. Ya. Meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari semiotika, ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke, Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya, jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini, gitu, ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok, gitu ya, Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU, ya, untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup yang lain lah, misalnya selevel menteri, gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu, gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama peran dari panelis, misalnya, ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan, ya, untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat, gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu, kupon pertanyaan itu ditoples, gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi, hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik, ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkinan ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar, gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis
itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres ya, untuk fokus pada tema debat, gitu ya, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Ya. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin, Pak, menurut pandangan Bapak, menarik nggak untuk Gen Z? Dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali ya pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya, sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Pak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya. Gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi ya bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri.
Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gigi. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, ya saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan 3 capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli 2 calon presiden lainnya ya, Prabowo dan Anies Baswedan ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres ya dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketiga capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan 3 capres pada saat debat ketiga ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan
kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya, yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan dua kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini memang mengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu 4 mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Oke. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy
yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan apa namanya karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini ini melunturkan ya, mengukurkan apa namanya apa iya, Gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional, ya, itu justru menggugurkan apa namanya gemoy yang selama ini digunakan ya sebagai sebuah strategi untuk mencairkan ya menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Nah, Prabowo ini pedes banget nih, bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjudge lawannya kayak gitu Pak? Iya, ya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies. Gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Nah, dan Pak Prabowo terpancing dengan itu ya, dan itu akhirnya membalas ya, menyerang Anies secara personal juga ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Yeah. Ya. Nah, itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif ya di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat ya itu justru berempati gitu ya. Ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat ya itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat, para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan 2 kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Gimana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden ya, terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo.
Saya kira uh, politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Uh, apa apa namanya, tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya, antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu uh, menempatkan Ganjar di tengah, ya, itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya, itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies, ya, Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal, gitu, ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi, gitu ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak ya, oleh publik memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal yang sifatnya pribadi gitu kan. Nah, tapi di sisi lain pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang
menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu, ya, dalam debat tidak hanya apa namanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu, seharusnya juga ya di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat cawapres, ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik, gitu, kepada KPU juga, gitu, memberikan saran kepada KPU, ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis ya, satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kurang nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, Ya. tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca, ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika, ya, gitu. Ya, meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari secara semiotika, ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya, jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini, gitu, ya.
Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok gitu ya. Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU ya untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup apa namanya yang lain lah, misalnya selevel menteri gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama apa namanya peran dari panelis misalnya. Ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan ya untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat. Gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu kupon pertanyaan itu ditoples gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya, on the track, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi, hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkin ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Ya. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin, Pak, menurut pandangan Bapak, menarik nggak untuk Gen Z? Dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X ya, dan seterusnya. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali ya pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya, sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya
ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Pak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gege. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan 3 capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli 2 calon presiden lainnya ya, Pak Prabowo dan Anies Baswedan ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres ya dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian
disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketika capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu tidak masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan tiga capres pada saat debat ketiga ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan ke terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya, yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan dua kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini memang mengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan
serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu empat mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya, yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, menggugurkan gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional ya, itu justru menggugurkan gemoy yang selama ini digunakan ya sebagai sebuah strategi untuk mencairkan ya, menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Prabowo ini pedes banget nih, bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjajah lawannya kayak gitu Pak?
Iya, iya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies, gitu. Ya, akhirnya eh, apa Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang eh, personal, ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Gitu. Nah, dan Pak Prabowo terpancing dengan itu, ya, dengan itu akhirnya membalas, ya, menyerang Anies secara personal juga, ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Ya. Ya. Nah, itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif ya di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat ya itu justru berempati gitu ya. Ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat ya itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan dua kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Gimana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat. Gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Apa namanya, tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya, antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu menempatkan Ganjar di tengah, ya itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh
Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang apa yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies, ya, Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal gitu, ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi, gitu, ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak, ya, oleh publik, ya memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan, ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir, ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu, ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal, yang sifatnya pribadi, gitu kan. Nah, tapi di sisi lain, pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu, ya, dalam debat tidak hanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat, gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu, seharusnya juga, ya, di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat Cawapres, ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik, gitu, kepada KPU juga, gitu, memberikan saran kepada KPU, ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat Cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis. Satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kalau nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat Capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa
sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, Ya. tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca, ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika, ya, gitu. Ya, meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari secara semiotika, ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke, Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya, jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini, gitu, ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok, gitu ya, Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU, ya, untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup yang lain lah, misalnya selevel menteri, gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu, gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama peran dari panelis, misalnya, ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan, ya, untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat, gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu, kupon pertanyaan itu ditoples, gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi, hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik, ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkinan ada pihak-pihak yang khawatir
yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres, ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Ya. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin Pak, menurut pandangan Bapak menarik nggak untuk Gen Z dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih, ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X, ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya, pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali, ya, pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya, sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif, ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Pak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles, ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya. Gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen, ya, yang emosional, itu malah menggugurkan, ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi, ya, bahwa dalam debat, ya, itu akan terjadi, ya, saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies, ya,
Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gigi. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, ya saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan 3 capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli 2 calon presiden lainnya ya, Prabowo dan Anies Baswedan ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres ya dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketiga capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya.
Artinya memang pengaruh dari debat itu tidak masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan tiga capres pada saat debat ketiga, ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan ke terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan dua kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini yang memengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu 4 mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Oke. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah
Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin. Emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan apa namanya karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, mengukurkan apa namanya apa iya gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional ya, itu justru menggugurkan apa namanya gemoy yang selama ini digunakan ya sebagai sebuah strategi untuk mencairkan ya, menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Nah, Prabowo ini pedes banget nih bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjudge lawannya kayak gitu Pak? Iya, ya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies. Gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Gitu. Nah dan Pak Prabowo terpancing dengan itu. Ya, dan itu akhirnya membalas ya, menyerang Anies secara personal juga ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Yeah. Ya. Nah, itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif ya di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat ya itu justru berempati gitu ya, ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat ya itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat, para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan 2 kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Gimana Mbak Gege? Tadi agak terputus. Oke,
Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat, gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Apa namanya, tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya, antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu menempatkan Ganjar di tengah, ya, itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya, itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal gitu ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi gitu ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak ya, oleh publik memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak?
Iya, saya melihat, oh ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu kan juga Oke. sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu, ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal, yang sifatnya pribadi, gitu kan. Nah, eh, tapi di sisi lain pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Ya. Itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang apa yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu, ya, dalam debat tidak hanya eh, apa namanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat, gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu, seharusnya juga, ya, di dalam debat juga tidak boleh eh, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat cawapres, ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik, gitu, kepada KPU juga, gitu, memberikan saran kepada KPU, ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu, Pak? Ya, kalau kita amati, Mbak Dede, ya, kalau kita analisis, ya, analisis. Satu hari sebelum debat, ya, uh, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kalau nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang, kan, Ya. tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca, ya, sebagai sebuah
pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika ya, gitu. Meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari secara semiotika ya itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya, jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini gitu. Ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok gitu ya. Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU ya untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup yang lain lah, misalnya selevel menteri gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama peran dari panelis misalnya. Ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan ya untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat. Gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu kupon pertanyaan itu ditoples gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya. On the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkinan ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin Pak, menurut pandangan Bapak menarik nggak untuk Gen Z dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari
kategori pemilih ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X ya, dan seterusnya. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali ya pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya, sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Pak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gege. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan tiga capres dalam debat ketiga itu
menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli dua calon presiden lainnya, ya, Pak Prabowo dan Anies Baswedan, ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres, ya, dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu, mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, ya. Nah, tingkat kepuasan responden, ya, itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan, ya, sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo, ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketika capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan, ya, dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4, ya. Ini skala 1 sampai 10, ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang, ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir, ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas, ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan, ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya, gitu, ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih, ya, pengaruhnya sekitar 10%, ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77%, ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu tidak masih belum signifikan, ya, di Indonesia, ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan tiga capres pada saat debat ketiga, ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo, ya, itu di urutan ke terakhir, ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan, ya, dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan, ya, pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan. Tetapi justru ekspektasi kita, ya, terhadap Pak Prabowo, ya, itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer, ya, yang seharusnya menguasai
dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan dua kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini memang mengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu 4 mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya, yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, menggugurkan gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah,
Jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional, ya, itu justru menggugurkan apa namanya gemoy yang selama ini digunakan ya sebagai sebuah strategi untuk mencairkan ya menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Prabowo ini pedes banget nih bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjajah lawannya kayak gitu Pak? Iya, ya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies. Gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Gitu. Nah dan Pak Prabowo terpancing dengan itu. Ya, dengan itu akhirnya membalas ya, menyerang Anies secara personal juga ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Ya. Nah itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif ya di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat ya itu justru berempati gitu ya, ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat ya itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan dua kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Gimana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat. Gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo. Akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu menempatkan Ganjar di tengah, ya. Itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi
terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal gitu ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi gitu ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak ya, oleh publik memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal yang sifatnya pribadi gitu kan. Nah, tapi di sisi lain pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu ya, dalam debat tidak hanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu, seharusnya juga ya di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat Cawapres ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik gitu, kepada KPU juga gitu, memberikan saran kepada KPU ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat Cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal
pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis ya, analisis. Satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kalau nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca, ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika, ya, gitu. Meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari semiotika, ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya, jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini, gitu, ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok, gitu ya, Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU, ya, untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup yang lain lah, misalnya selevel menteri, gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu, gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama peran dari panelis misalnya, ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan, ya, untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat, gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu, kupon pertanyaan itu ditoples, gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi,
ya on the track, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi, hal-hal yang substansi, ya. Maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik, ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkinan ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar, gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres, ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Ya. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin Pak, menurut pandangan Bapak menarik nggak untuk Gen Z dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih, ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X, ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya, pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali, ya, pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya, sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif, ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Pak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles, ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya. Gitu. Nah,
justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies, ya, Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gigi. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, ya saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan tiga capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli dua calon presiden lainnya ya, Prabowo dan Anies Baswedan ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres ya dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketiga capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya,
pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat mau akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu tidak masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan 3 capres pada saat debat ketiga, ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan ke terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya, yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan 2 kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini yang memengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu 4 mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan
menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan apa namanya karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, mengukurkan apa namanya iya, gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional ya, itu justru menggugurkan apa namanya gemoy yang selama ini digunakan ya sebagai sebuah strategi untuk mencairkan ya, menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Nah, Prabowo ini pedas banget nih, bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjajah lawannya kayak gitu Pak? Iya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies. Gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Nah, dan Pak Prabowo terpancing dengan itu ya, dan itu akhirnya membalas ya, menyerang Anies secara personal juga ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Ya. Nah, itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif ya di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat ya itu justru berempati gitu ya, ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat ya itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian
dari beberapa pengamat, para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan dua kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Gimana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya, antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu menempatkan Ganjar di tengah, ya. Itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya, itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal gitu ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi gitu ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak ya, oleh publik memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu, dari awal
sampai akhir, ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu, ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal, yang sifatnya pribadi, gitu kan. Nah, tapi di sisi lain, pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu, ya, dalam debat tidak hanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat, gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu, seharusnya juga, ya, di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat cawapres, ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik, gitu, kepada KPU juga, gitu, memberikan saran kepada KPU, ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis. Satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kalau nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, ya. Tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya,
dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika ya, gitu. Meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari secara semiotika ya itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya, jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini, gitu. Ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok, gitu ya. Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU ya untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup yang lain lah, misalnya selevel menteri gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama peran dari panelis misalnya. Ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan ya untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat. Gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu kupon pertanyaan itu ditoples gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkinan ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Ya.
Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin, Pak, menurut pandangan Bapak, menarik nggak untuk Gen Z? Dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya, Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih, ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X, ya, dan seterusnya. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya, pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali, ya, pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya, sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif, ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Pak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles, ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya. Gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen, ya, yang emosional, itu malah menggugurkan, ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi, ya, bahwa dalam debat, ya, itu akan terjadi, ya, saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies, ya, menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore.
Selamat sore Mbak Gigi. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau gini, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, eh, ya saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan tiga capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli dua calon presiden lainnya ya, Pak Prabowo dan Anies Baswedan ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres ya dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketika capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu tidak masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan tiga capres pada saat debat ketiga ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan ke terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya,
seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan dua kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini memang mengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu 4 mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Oke. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, menggugurkan gemoy yang selama ini sebenarnya
cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional ya, itu justru menggugurkan apa namanya gemoy yang selama ini digunakan ya sebagai sebuah strategi untuk mencairkan ya, menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Nah, Prabowo ini pedes banget nih, bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjajah lawannya kayak gitu Pak? Iya, ya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies. Gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Nah, dan Pak Prabowo terpancing dengan itu ya, dengan itu akhirnya membalas ya, menyerang Anies secara personal juga ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Ya. Nah, itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif ya di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat ya itu justru berempati gitu ya, ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat ya itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat, para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan 2 kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Mana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke.
Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu eh, menempatkan Ganjar di tengah, Ya. ya, eh, itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya, itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang apa yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies, ya, Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal, gitu, ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi, gitu, ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak ya, oleh publik memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal yang sifatnya pribadi gitu kan. Nah, tapi di sisi lain pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu ya, dalam debat tidak hanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu, seharusnya juga ya di dalam debat juga tidak boleh mengajukan
pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat Cawapres, ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik, gitu, kepada KPU juga, gitu, memberikan saran kepada KPU, ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat Cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis ya, satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kurang nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat Capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, Ya. tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Jokowi dengan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat Capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca, ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika, ya, gitu. Ya, meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari semiotika, ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya, jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini, gitu, ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok, gitu ya, Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU, ya, untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup yang lain lah, misalnya selevel menteri, gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti,
para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama peran dari panelis misalnya. Ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan ya untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat. Gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu kupon pertanyaan itu ditoples gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkinan ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar, gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Oke. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Ya. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin Pak, menurut pandangan Bapak menarik nggak untuk Gen Z dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X ya, dan seterusnya. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali ya pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya, sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Mbak Gege.
Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gigi. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, ya saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan 3 capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli 2 calon presiden lainnya ya, Prabowo dan Anies Baswedan ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres ya dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketiga capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari
kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan tiga capres pada saat debat ketiga ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya, yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan dua kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini memang mengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak
atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu empat mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Oke. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya, yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, mengukurkan gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional ya, itu justru menggugurkan gemoy yang selama ini digunakan ya sebagai sebuah strategi untuk mencairkan ya, menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Prabowo ini pedes banget nih, bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjudge lawannya kayak gitu Pak? Iya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies. Gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Gitu. Nah, dan Pak Prabowo terpancing dengan itu. Ya, dan itu akhirnya
membalas ya, menyerang Anies secara personal juga, ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Ya. Ya. Nah, itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif ya di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat ya itu justru berempati gitu ya, ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat ya itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat, para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan dua kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Gimana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya, antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu menempatkan Ganjar di tengah, ya itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang
sangat personal gitu ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi gitu ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak ya, oleh publik, ya ya memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal yang sifatnya pribadi gitu kan. Nah, tapi di sisi lain pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu ya, dalam debat tidak hanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu. Seharusnya juga ya di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat Cawapres. Ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik, gitu, kepada KPU juga, gitu, memberikan saran kepada KPU, ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat Cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis. Satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kurang nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat Capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat Capres, ya, itu semakin menegaskan
menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca, ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika, ya, gitu. Ya. Meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari secara semiotika, ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke, Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya, jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini, gitu, ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok, gitu ya, Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU, ya, untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup yang lain lah, misalnya selevel menteri, gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu, gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama peran dari panelis, misalnya, ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan, ya, untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat, gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu, kupon pertanyaan itu ditoples, gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi, hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik, ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkinan ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar, gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih
menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Ya. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin, Pak, menurut pandangan Bapak, menarik nggak untuk Gen Z? Dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X ya, dan seterusnya. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali ya pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya, sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Pak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya. Gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi ya bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam Tribun News on Focus.
Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners, dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gigi. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan 3 capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli 2 calon presiden lainnya ya, Prabowo dan Anies Baswedan ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres ya dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketiga capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu tidak masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan 3 capres pada saat debat
eh, ketiga, ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo apa namanya kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan apa namanya tema-tema yang yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan dua kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini memang mengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu 4 mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Oke. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan
Ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan apa namanya karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, menggugurkan apa namanya apa iya gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional ya, itu justru menggugurkan apa namanya gemoy yang selama ini digunakan ya sebagai sebuah strategi untuk mencairkan ya, menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Nah, Prabowo ini pedes banget nih, bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjudge lawannya kayak gitu Pak? Iya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies. Gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Gitu. Nah dan Pak Prabowo terpancing dengan itu. Ya, dengan itu akhirnya membalas ya, menyerang Anies secara personal juga ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Yeah. Ya. Nah, itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif ya di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat ya itu justru berempati gitu ya, ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat ya itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat, para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan 2 kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Mana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya terpilih menjadi presiden,
bisa jadi keduanya akan merapat gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Apa namanya, tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya, antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu menempatkan Ganjar di tengah, ya, itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya, itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies, ya, Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal, gitu, ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi, gitu, ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak ya, oleh publik memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal yang sifatnya pribadi gitu kan. Nah, tapi di sisi lain pernyataan Presiden Jokowi pasca debat
itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu, ya, dalam debat tidak hanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu. Seharusnya juga ya di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat Cawapres, ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik, gitu, kepada KPU juga, gitu, memberikan saran kepada KPU, ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat Cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis. Satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kurang nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat Capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, Ya. tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat Capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca, ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika, ya, gitu. Ya, meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari semiotika, ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke Pak.
Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu Oke. bukan ranahnya presiden. Menurut saya jangan sampai presiden ngomong hal-hal yang seperti ini gitu. Ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok gitu ya. Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU ya untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup apa namanya yang lain lah, misalnya selevel menteri gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama apa namanya peran dari panelis misalnya. Ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan ya untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat. Gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu kupon pertanyaan itu ditoples gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya, on the track, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi, hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkin ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Oke. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Ya. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin, Pak, menurut pandangan Bapak, menarik nggak untuk Gen Z? Dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X ya, dan seterusnya. Nah, tentu ada pengaruhnya.
Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya, pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali, ya, pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya, sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif, ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Pak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles, ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya, gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen, ya, yang emosional, itu malah menggugurkan, ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi, ya, bahwa dalam debat, ya, itu akan terjadi, ya, saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies, ya, menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal, gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gege. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, ya, ya saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif, ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas, ya, itu dari penampilan tiga capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli dua calon presiden lainnya, ya, Prabowo dan Anies Baswedan, ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres, ya, dalam debat itu
kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, gitu ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketika capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu tidak masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan tiga capres pada saat debat ketiga ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan ke terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya, yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan dua kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo
saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini memang mengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu 4 mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya, yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, menggugurkan gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional ya, itu justru menggugurkan gemoy yang selama ini digunakan ya,
sebagai sebuah strategi untuk mencairkan, ya, menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Prabowo ini pedes banget nih, bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjajah lawannya kayak gitu Pak? Iya, ya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies. Gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal, ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Nah, dan Pak Prabowo terpancing dengan itu, ya, dengan itu akhirnya membalas, ya, menyerang Anies secara personal juga, ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Ya. Nah, itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif, ya, di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat, ya, itu justru berempati, gitu ya. Ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan, sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat, ya, itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan, kajian dari beberapa pengamat, para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan dua kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Gimana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi, ya. Politik itu kan sebenarnya cair, ya, dinamis, ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya, terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat, gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019, ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan, ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih, gitu, ya. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi, gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan, ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya, keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya, bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya, antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu menempatkan Ganjar di tengah, ya, itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi, ya, bahwa dalam debat, ya, itu akan terjadi, ya, saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah, ya,
itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang apa yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies, ya, Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal, gitu, ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi, gitu ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak, ya, oleh publik, memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan, ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir, ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu, ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal yang sifatnya pribadi, gitu kan. Nah, tapi di sisi lain pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu, ya, dalam debat tidak hanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat, gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu, seharusnya juga, ya, di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat Cawapres, ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik, gitu, kepada KPU juga, gitu, memberikan saran kepada KPU, ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat Cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis. Satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan,
ya pertemuan itu ya pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kurang nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat capres, ya itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, Ya. tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca, ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika, ya, gitu. Ya. Meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari secara semiotika, ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya, jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini, gitu, ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok, gitu ya, Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU, ya, untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup yang lain lah, misalnya selevel menteri, gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu, gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama peran dari panelis, misalnya, ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan, ya, untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat, gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu, kupon pertanyaan itu ditoples, gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi, hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam
pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkin ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Ya. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin, Pak, menurut pandangan Bapak, menarik nggak untuk Gen Z? Dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali ya pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya. Sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Pak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya. Gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi
ya bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies, ya, Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gigi. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, ya saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan tiga capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli dua calon presiden lainnya ya, Prabowo dan Anies Baswedan ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres ya dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketiga capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10
ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan 3 capres pada saat debat ketiga, ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya, yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan 2 kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini memang mengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu 4 mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah
yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik, ya, yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen, ya, yang emosional, itu malah menggugurkan, ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik, ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu, ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan, ya, menggugurkan iya, gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus, ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik, ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu, ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat, ya, 2 kali debat itu, dengan sikap yang emosional, ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional, ya, itu justru menggugurkan gemoy yang selama ini digunakan, ya, sebagai sebuah strategi untuk mencairkan, ya, menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Prabowo ini pedes banget nih bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjajah lawannya kayak gitu Pak? Ya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies, gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring, ya, untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal, ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Gitu. Nah, dan Pak Prabowo terpancing dengan itu, ya, dengan itu akhirnya membalas, ya, menyerang Anies secara personal juga, ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Yeah. Ya. Nah, itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif, ya, di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat, ya, itu justru berempati, gitu, ya. Ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat, ya, itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat, para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan 2 kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik.
Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Mana Mbak GG? Tadi Ya, agak terputus. oke, oke diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira uh, politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Uh, apa apa namanya, tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya, antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu uh, menempatkan Ganjar di tengah, Ya. ya, uh, itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya, itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang apa yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies, ya, Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal, gitu, ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi. Gitu, ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak ya, oleh publik ya memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke.
Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, oh ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga Oke. sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu, ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal, yang sifatnya pribadi, gitu kan. Nah, tapi di sisi lain ya, pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu, ya, dalam debat tidak hanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat, gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu, seharusnya juga ya di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat Cawapres, ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik, gitu, kepada KPU juga, gitu, memberikan saran kepada KPU, ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat Cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis ya, satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kalau nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, Ya. tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga
apa namanya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat ya itu bisa dibaca ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika ya, gitu. Ya. Meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi Baik. dari secara semiotika ya itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan Oke. ranahnya Presiden. Menurut saya jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini gitu. Ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok gitu ya. Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU ya untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup apa namanya yang lain lah, misalnya selevel menteri gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama apa namanya peran dari panelis misalnya. Ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan ya untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat. Gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu kupon pertanyaan itu ditoples gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya, on the track, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi, hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkinan ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Ya. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin Pak, menurut pandangan Bapak menarik nggak untuk Gen Z dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih memang ada 77
pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali ya pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya, sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Pak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya. Gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi ya bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gege. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya,
Ya saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan 3 capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli 2 calon presiden lainnya ya, Pak Prabowo dan Anies Baswedan ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres ya dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketiga capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan 3 capres pada saat debat ketiga ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan ke terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya
itu apa namanya tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya, yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan dua kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini memang mengaruhi secara psikologi apa namanya penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan apa serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa apa namanya topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo apa tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu 4 mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Oke. Itu kan apa terkesan ngeles ya, terkesan apa namanya menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan apa namanya karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, mengukurkan apa namanya apa iya gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu
uh, dengan sikap yang emosional, ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional, ya, itu justru menggugurkan gemoy yang selama ini digunakan, ya, sebagai sebuah strategi untuk mencairkan, ya, menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Nah, Prabowo ini pedas banget nih, bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjudge lawannya kayak gitu Pak? Iya, ya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies, gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring, ya, untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal, ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Gitu. Nah, dan Pak Prabowo terpancing dengan itu, ya, dan itu akhirnya membalas, ya, menyerang Anies secara personal juga, ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Yeah. Ya. Nah, itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif, ya, di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat, ya, itu justru berempati, gitu, ya. Ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat, ya, itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat, para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan dua kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Gimana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi, ya. Politik itu kan sebenarnya cair, ya, dinamis, ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya, terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat, gitu, ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019, ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan, ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih, gitu, ya. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi, gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan, ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya, keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya, bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu menempatkan Ganjar di tengah, ya.
itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya, itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal gitu ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi gitu ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak ya, oleh publik memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal yang sifatnya pribadi gitu kan. Nah, tapi di sisi lain pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu ya, dalam debat tidak hanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu, seharusnya juga ya di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat Cawapres ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik gitu, kepada KPU juga gitu, memberikan saran kepada KPU ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga
tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat Cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu, Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis ya, satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kalau nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, Ya. tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca, ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika, ya, gitu. Ya. Meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari semiotika, ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke, Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya, jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini, gitu, ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok, gitu ya, Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU, ya, untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup yang lain lah, misalnya selevel menteri, gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu, gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama peran dari panelis, misalnya, ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan, ya, untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat, gitu
Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu kupon pertanyaan itu ditoples gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya, on the track, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi, hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik, ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkin ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar, gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres, ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Ya. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin, Pak, menurut pandangan Bapak, menarik nggak untuk Gen Z? Dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih, memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih, ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X, ya, dan seterusnya. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya, pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali, ya, pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya, sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif, ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Pak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya
menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya. Gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gigi. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan tiga capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli dua calon presiden lainnya ya, Prabowo dan Anies Baswedan ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres ya dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketiga capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya 6,9.
Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu tidak masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan tiga capres pada saat debat ketiga ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan ke terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya, yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan dua kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini memang mengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke.
Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu empat mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Oke. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, menggugurkan gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional ya, itu justru menggugurkan gemoy yang selama ini digunakan ya sebagai sebuah strategi untuk mencairkan ya, menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Prabowo ini pedes banget nih, bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjajah lawannya kayak gitu Pak? Iya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies. Gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Nah, dan Pak Prabowo terpancing dengan itu ya, dengan itu akhirnya membalas ya, menyerang Anies secara personal juga ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Ya. Nah, itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif ya di mata publik, meskipun memang sebagian
sebagian masyarakat ya itu justru berempati gitu ya. Ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat ya itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan dua kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Mana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat. Gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Apa namanya, tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya, antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu menempatkan Ganjar di tengah, ya, itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya, itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal gitu ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi gitu ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga
posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak ya, oleh publik, ya apa namanya ya memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal yang sifatnya pribadi gitu kan. Nah, tapi di sisi lain pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu ya, dalam debat tidak hanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu, seharusnya juga ya di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat Cawapres ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik gitu, kepada KPU juga gitu, memberikan saran kepada KPU ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat Cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis. Satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kurang nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat Capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo ya, beberapa hari sebelum debat Capres ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini
temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca, ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika, ya, gitu. Ya. Meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari semiotika, ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke, Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya, jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini, gitu, ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok, gitu ya, Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU, ya, untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup yang lain lah, misalnya selevel menteri, gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu, gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama peran dari panelis, misalnya, ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan, ya, untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat, gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu, kupon pertanyaan itu ditoples, gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi, hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik, ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkinan ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar, gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis
itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres ya, untuk fokus pada tema debat, gitu ya, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Ya. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin, Pak, menurut pandangan Bapak, menarik nggak untuk Gen Z? Dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali ya pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya. Sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Pak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya. Gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi ya bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema
pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gigi. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, ya saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan 3 capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli 2 calon presiden lainnya ya, Prabowo dan Anies Baswedan ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres ya dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%, yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketiga capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan 3 capres pada saat debat ketiga ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan terakhir ya, baik dari sisi penampilan
panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya, yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan dua kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini memang mengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu 4 mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Oke. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya,
gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan apa namanya karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, mengukurkan apa namanya apa iya, Gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional ya, itu justru menggugurkan apa namanya gemoy yang selama ini digunakan ya sebagai sebuah strategi untuk mencairkan ya, menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Nah, Prabowo ini pedas banget nih, bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjudge lawannya kayak gitu Pak? Iya, ya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies. Gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Nah, dan Pak Prabowo terpancing dengan itu ya, dan itu akhirnya membalas ya, menyerang Anies secara personal juga ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Yeah. Ya. Nah, itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif ya di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat ya itu justru berempati gitu ya. Ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat ya itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat, para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan 2 kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Gimana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat. Gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet
Joko Widodo. Saya kira uh, politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Uh, apa apa namanya, tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya, antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu uh, menempatkan Ganjar di tengah, ya, itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya, itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal gitu ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi gitu ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak ya, oleh publik memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal yang sifatnya pribadi gitu kan. Nah, tapi di sisi lain pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang
yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu ya, dalam debat tidak hanya apa namanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu, seharusnya juga ya di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat cawapres, ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik, gitu, kepada KPU juga, gitu, memberikan saran kepada KPU, ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis ya, satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kalau nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, Ya. tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Jokowi dengan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca, ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika, ya, gitu. Ya. Meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari semiotika, ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya, jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini, gitu, ya.
Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok gitu ya. Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU ya untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup apa namanya yang lain lah, misalnya selevel menteri gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama apa namanya peran dari panelis misalnya. Ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan ya untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat. Gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu kupon pertanyaan itu ditoples gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya, on the track, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi, hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkin ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Ya. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin, Pak, menurut pandangan Bapak, menarik nggak untuk Gen Z? Dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X ya, dan seterusnya. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali ya pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya. Sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya
ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Pak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya. Gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gege. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan tiga capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli dua calon presiden lainnya ya, Prabowo dan Anies Baswedan ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres ya dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian
disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketika capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu tidak masih belum signifikan ya di Indonesia ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan tiga capres pada saat debat ketiga ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan ke terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya, yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan dua kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini memang mengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan
serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu 4 mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Oke. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya, yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, menggugurkan gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional ya, itu justru menggugurkan gemoy yang selama ini digunakan ya sebagai sebuah strategi untuk mencairkan ya, menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Prabowo ini pedes banget nih, bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjajah lawannya kayak gitu Pak?
Iya, iya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies, gitu. Ya, akhirnya eh, apa Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang eh, personal, ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Gitu. Nah, dan Pak Prabowo terpancing dengan itu, ya, dengan itu akhirnya membalas, ya, menyerang Anies secara personal juga, ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Ya. Ya. Nah, itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif ya di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat ya itu justru berempati gitu ya, ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat ya itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan dua kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Mana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat, gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Apa namanya, tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya, antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu menempatkan Ganjar di tengah, ya, itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya, itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh
Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang apa yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies, ya, Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal gitu, ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi, gitu, ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak, ya, oleh publik, ya ya memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan, ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir, ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu, ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal, yang sifatnya pribadi, gitu kan. Nah, tapi di sisi lain, pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu, ya, dalam debat tidak hanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat, gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu, seharusnya juga, ya, di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat Cawapres, ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik, gitu, kepada KPU juga, gitu, memberikan saran kepada KPU, ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat Cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis. Satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kurang nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat Capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa
sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, Ya. tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Jokowi dengan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca, ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika, ya, gitu. Ya, meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari semiotika, ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke, Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya, jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini, gitu, ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok, gitu ya, Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU, ya, untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup yang lain lah, misalnya selevel menteri, gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu, gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama peran dari panelis, misalnya, ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan, ya, untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat, gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu, kupon pertanyaan itu ditoples, gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi, hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik, ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkinan ada pihak-pihak yang khawatir
yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres, ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Ya. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin Pak, menurut pandangan Bapak menarik nggak untuk Gen Z dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari kategori pemilih, ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X, ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya, pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali, ya, pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya, sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif, ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Mbak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles, ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya. Gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen, ya, yang emosional, itu malah menggugurkan, ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi, ya, bahwa dalam debat, ya, itu akan terjadi, ya, saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies, ya,
Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gigi. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan 3 capres dalam debat ketiga itu menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli 2 calon presiden lainnya ya, Prabowo dan Anies Baswedan ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres ya dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Nah, tingkat kepuasan responden ya itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan ya sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketiga capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan ya dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4 ya. Ini skala 1 sampai 10 ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih ya pengaruhnya sekitar 10% ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77% ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya.
Artinya memang pengaruh dari debat itu tidak masih belum signifikan ya di Indonesia gitu ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan tiga capres pada saat debat ketiga, ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo ya itu di urutan ke terakhir ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan ya dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan ya pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi justru ekspektasi kita ya terhadap Pak Prabowo ya itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer ya yang seharusnya menguasai dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan dua kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini yang memengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu 4 mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi
justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin. Emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan apa namanya karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, mengukurkan apa namanya apa iya gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional ya, itu justru menggugurkan apa namanya gemoy yang selama ini digunakan ya sebagai sebuah strategi untuk mencairkan ya, menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Nah, Prabowo ini pedes banget nih, bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjudge lawannya kayak gitu Pak? Iya, ya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies. Gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Nah, dan Pak Prabowo terpancing dengan itu ya, dan itu akhirnya membalas ya, menyerang Anies secara personal juga ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Yeah. Ya. Nah, itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif ya di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat ya itu justru berempati gitu ya. Ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat ya itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat, para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan 2 kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Gimana Mbak? GG, tadi agak terputus. Oke,
Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat, gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Apa namanya, tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya, antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu menempatkan Ganjar di tengah, ya, itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya, bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya, itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi, meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal gitu ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi gitu ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak ya, oleh publik memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak?
Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu kan juga Oke. sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu, ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal yang sifatnya pribadi, gitu kan. Nah, tapi di sisi lain pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu, ya, dalam debat tidak hanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat, gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu, seharusnya juga, ya, di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat Cawapres, ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik, gitu, kepada KPU juga, gitu, memberikan saran kepada KPU, ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat Cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu, Pak? Ya, kalau kita amati, Mbak Dede, ya, kalau kita analisis, satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kalau nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat Capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang, kan? Ya. Tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat Capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca, ya, sebagai sebuah
pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika ya, gitu. Meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari semiotika ya itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya, jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini gitu. Ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok gitu ya. Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU ya untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup yang lain lah, misalnya selevel menteri gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat, para peneliti, para pegiat demokrasi, para pegiat pemilu gitu ya, untuk memberikan masukan kritik terhadap KPU. Termasuk saya sering sekali mengusulkan dan mengkritik KPU terkait dengan format debat. Nah, terutama peran dari panelis misalnya. Ya. Alangkah baiknya kalau panelis itu diberikan kesempatan ya untuk menggali pertanyaan dan jawaban dari kandidat. Gitu. Jadi jangan hanya merumuskan, panelis itu jangan hanya merumuskan pertanyaan, lalu hanya mengambil kupon undian itu kupon pertanyaan itu ditoples gitu, ya, lalu membacakan. Nah, supaya debat itu berisi, ya, on the right track, supaya debat itu mengedukasi, ya, supaya debat itu menyentuh esensi hal-hal yang substansi, ya, maka diperlukan peran panelis untuk menggali, untuk memperdalam pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari para kandidat. Saya kira itu akan lebih baik ya, memperbaiki kualitas debat ke depan kalau panelis diberikan ruang untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Tetapi kemungkinan ada pihak-pihak yang khawatir, yang takut, yang tidak siap ketika panelis menggali, mengejar gitu ya, pertanyaan, jawaban. Nah, sehingga KPU akhirnya tidak memberikan ruang bagi panelis untuk menggali pertanyaan dan jawaban para kandidat. Depan saya kira kalau itu dilakukan, ya, mungkin debat yang akan datang akan lebih tertib, ya, akan lebih menyentuh akar persoalan, menyentuh hal-hal yang esensial, yang substansial. Nah, sehingga bisa gimmick-gimmick dan serangan-serangan juga bisa dihindari. Serangan yang bersifat personal itu bisa dihindari kalau panelis itu diberikan ruang. Ya, panelis bisa menggiring para kandidat capres ya, untuk fokus pada tema debat, sehingga tidak keluar dari konteks. Oke, jadi panelis juga bisa apabila ada ketidakpuasan mungkin tanda kutipnya terhadap jawaban atau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari jawaban para peserta debat ini bisa ditanyakan gitu harapannya ya apabila dilibatkan gitu selain mengambil undian fishbowl begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Gigi. Oke. Oke, terakhir Pak, melihat debat kemarin Pak, menurut pandangan Bapak menarik nggak untuk Gen Z dan apakah bisa membuat pemilih bimbang menentukan pilihannya setelah debat kemarin? Iya, kalau secara umum sih memang ada 77% pemilih yang tetap pada pilihannya. Ya. Kurang lebih sekitar 10% yang akan merubah pilihannya. Nah, 10% yang akan merubah pilihannya itu tentu dari
kategori pemilih ya akan terbagi. Ada sebagian pemilih Gen Z, ada sebagian pemilih milenial, ada sebagian pemilih generasi X ya, dan seterusnya. Nah, tentu ada pengaruhnya. Tetapi sekali lagi di negeri ini, di Indonesia, ya pengaruh debat di dalam memengaruhi pilihan itu belum terlalu signifikan. Tapi saya senang sekali ya pengaruh debat trennya semakin besar, semakin meningkat, gitu ya. Sehingga kalau format debat itu bisa diperbaiki dan lebih menarik perhatian masyarakat, termasuk menarik perhatian Gen Z, ya, menurut saya ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dalam memengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat. Nah, itu sih menurut saya, Mbak. Ya. Kita merujuk pada data-data kuantitatif ya, termasuk hasil survei Kompas kemarin itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Karyono sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama di Tribun News on Focus. Sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Pak Gege. Sehat selalu, sukses, selamat sore. Selamat sore. Dan Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya. Gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai. Dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik. Saya kira itu sudah diprediksi ya bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal. Gitu. Pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 antara calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja dihelat pada 7 Januari 2024 lalu dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, serta politik luar negeri. Seperti biasa, setelah debat pasti menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak momen debat kemarin yang menjadi sorotan nih Tribuners. Dari mulai adu pendapat soal pesawat bekas, kemudian gaji TNI, hingga permintaan untuk membuka data terkait pertahanan RI. Jokowi bahkan sampai berkomentar soal debat kemarin yang menurutnya saling serang hingga meminta KPU untuk mengubah format debat. Ini tentu menarik untuk dibahas Tribuners. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, Pak Karyono Wibowo. Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya, Pak Karyono. Selamat sore Mbak Gege. Baik Pak, bagaimana analisa Bapak terkait masing-masing capres di debat kemarin Pak? Siapa yang paling unggul menurut Bapak? Ya, kalau menurut data survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, saya lebih menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita merujuk pada hasil survei Kompas ya, itu dari penampilan tiga capres dalam debat ketiga itu
menunjukkan Ganjar Pranowo mengungguli dua calon presiden lainnya, ya, Pak Prabowo dan Anies Baswedan, ya. Nah, kalau dilihat dari penampilan capres, ya, dalam debat itu, kalau kita merujuk dari hasil survei Kompas itu, mayoritas responden mengunggulkan penampilan Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, ya. Nah, tingkat kepuasan responden, ya, itu Ganjar mendapatkan penilaian sekitar 79,7%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan, ya, sebesar 71,4%. Yang paling buncit adalah Pak Prabowo, ya, hanya 48,9%. Itu kalau dilihat dari tingkat kepuasan responden terhadap penampilan ketika capres dalam debat yang ketiga beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan, ya, dari ketiga capres itu, posisi Ganjar dan Anies sama-sama mendapatkan nilai sekitar 7,4, ya. Ini skala 1 sampai 10, ya. Jadi Anies dan Ganjar imbang, ya, mendapatkan 7,4, sementara Prabowo itu berada di posisi terakhir, ya, yang hanya 6,9. Itu kalau dilihat dari kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar dan lugas, ya. Nah, tetapi memang Mbak Gege, survei Litbang Kompas juga menunjukkan, ya, pengaruh debat itu memang tidak terlalu signifikan, meskipun memang ada tren kenaikan dari debat-debat pada pilpres sebelumnya, gitu, ya. Nah, kalau kita merujuk dari hasil polling Litbang Kompas ini, kurang lebih, ya, pengaruhnya sekitar 10%, ya, yang masyarakat akan merubah pilihannya. Nah, sementara 77%, ya, itu menyatakan tetap pada pilihannya. Artinya memang pengaruh dari debat itu tidak masih belum signifikan, ya, di Indonesia, ya. Tapi memang ada tren kenaikan pengaruh debat dalam memengaruhi pilihan. Nah, kalau kita lihat memang dari survei Kompas ini memang menggambarkan realitas bagaimana penampilan tiga capres pada saat debat ketiga, ya, di mana memang hasil survei Kompas ini kan menempatkan Prabowo, ya, itu di urutan ke terakhir, ya, baik dari sisi penampilan panggung maupun dari kemampuan menjelaskan, kemampuan untuk menjawab dengan benar, dengan lugas, dengan artikulatif. Kalau kita lihat memang Pak Prabowo kurang mampu menjelaskan, ya, dengan baik terkait dengan tema-tema yang diajukan, ya, pada saat debat beberapa waktu yang lalu. Mestinya memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, ya, seharusnya beliau yang lebih memahami, lebih menguasai di bidang pertahanan dan keamanan. Tetapi justru ekspektasi kita, ya, terhadap Pak Prabowo, ya, itu tidak menemukan bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang latar belakang militer, ya, yang seharusnya menguasai
dan mampu mengelaborasi tema-tema tentang isu-isu tentang pertahanan dan keamanan, tapi dalam debat kemarin itu performanya kalah dengan dua kandidat yang lain. Nah, memang Pak Prabowo, saya nggak tahu ya apakah karena terpancing emosinya, karena memang dari awal sampai akhir itu dicecar ya, diserang oleh Anies Baswedan, sehingga ini yang memengaruhi secara psikologi penampilan Pak Prabowo dalam debat, sehingga Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies dan juga Mas Ganjar dalam beberapa topik ya. Nah, mungkin karena Prabowo tidak mampu menahan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga justru malah membuat Pak Prabowo tidak atau kurang mampu mengelaborasi ya hal-hal yang substansi ya, di mana tema debat itu seharusnya menjadi panggungnya Pak Prabowo seharusnya, tetapi justru malah itu tidak terjadi. Oke, Bapak melihatnya berarti di sini Prabowo agak sedikit kurang yang seharusnya memakan isu soal tema debat kemarin. Nah, Pak Karyono, dalam debat kemarin ini penyampaian data yang diajukan oleh Capres 1 dan 3 ke Prabowo, tapi tidak dibalas oleh Pak Prabowo, malah mengajak bertemu 4 mata katanya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Apakah hal ini lumrah dalam proses pemilu 2024? Ya, itu mestinya Pak Prabowo tidak menjawab seperti itu ya, kalau menurut saya ya. Itu kan terkesan ngeles ya, terkesan menghindari pertanyaan yang diajukan oleh kompetitornya gitu. Nah, justru ini menimbulkan kesan bahwa Pak Prabowo kurang menguasai isu-isu pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, sementara publik mengetahui seharusnya Pak Prabowo lah yang lebih menguasai, lebih memahami terkait dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, karena selain background beliau sebagai militer, ya, jenderal berbintang 3 dan juga menjadi Menteri Pertahanan. Nah, tapi justru malah Pak Prabowo kurang mengelaborasi, kurang mampu menjelaskan dengan baik ya, yang terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Oke, Pak Prabowo ini kayaknya emosian banget nih Pak kemarin, emosian mulu malah di 2 debat, khususnya sama Anies nih. Bahkan ada ramai di publik menyebut gemoynya Prabowo ini memudar, Pak. Ini seperti apa Bapak menilainya? Iya, dengan penampilan Pak Prabowo yang temperamen ya, yang emosional, itu malah menggugurkan ya, gemoy yang selama ini ditampilkan Pak Prabowo di ruang-ruang publik ya, di mana Pak Prabowo berusaha untuk mencairkan karakternya yang egaliter, yang dekat dengan masyarakat, yang enjoy gitu ya. Nah, tapi dengan penampilan Pak Prabowo yang mudah tersinggung, yang emosional, ini melunturkan ya, menggugurkan gemoy yang selama ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup berhasil membentuk persepsi publik ya, bahwa Pak Prabowo itu tidak segarang seperti cerita orang gitu ya. Tapi ternyata dengan beberapa penampilan Pak Prabowo di dalam debat ya, 2 kali debat itu dengan sikap yang emosional ya, itu justru publik akan melihat inilah sosok watak aslinya Pak Prabowo. Nah,
Jadi saya sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa penampilan Pak Prabowo dalam debat yang sering emosional, ya, itu justru menggugurkan apa namanya gemoy yang selama ini digunakan ya sebagai sebuah strategi untuk mencairkan ya menampilkan sosok Prabowo yang lebih humanis, lebih egaliter, lebih akrab, lebih dekat dengan masyarakat. Nah, Prabowo ini pedes banget nih bilang Anies nggak layak ngomongin etika katanya Pak. Apakah layak seorang capres menjudge lawannya kayak gitu Pak? Iya, ya, itu justru menunjukkan bahwa Pak Prabowo terpancing dengan serangan-serangan Anies. Gitu. Ya, akhirnya Pak Prabowo juga tergiring ya untuk kembali menyerang Anies secara personal. Gitu. Memang Anies melakukan serangan yang personal ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Gitu. Nah dan Pak Prabowo terpancing dengan itu, ya, dengan itu akhirnya membalas ya, menyerang Anies secara personal juga, ya, yang dengan mengatakan bahwa Anda tidak layak untuk bicara etik. Yeah. Ya. Nah itu penampilan Pak Prabowo yang menurut saya akan menimbulkan sentimen negatif ya di mata publik, meskipun memang sebagian masyarakat ya itu justru berempati gitu ya, ada yang berempati dengan Pak Prabowo ketika diserang terus-menerus oleh Anies Baswedan dan diserang sedikit oleh Mas Ganjar. Itu justru sebagian masyarakat ya itu menaruh simpati kepada Pak Prabowo. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas dan juga dari pengamatan kajian dari beberapa pengamat, para ahli, memang penampilan Pak Prabowo itu memang lebih buruk dibandingkan dengan dua kandidat yang lain dalam debat ketiga kemarin. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak, ada hate relationship nih Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya jika salah satu terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat? Mana Mbak GG? Tadi agak terputus. Oke, diulangi lagi ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, ada hate relationship Pak antara Prabowo Anies, sama seperti waktu Prabowo dan Jokowi. Kira-kira mungkin nggak ya Pak jika salah satu dari mereka terpilih jadi presiden, keduanya malah saling merapat nih? Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Politik itu kan sebenarnya cair ya, dinamis ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Jikalau salah satu menjadi presiden, ya terpilih menjadi presiden, bisa jadi keduanya akan merapat gitu ya. Sama halnya ketika pada saat pemilu 2019 ya, pasca pemilu yang dulunya Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo, akhirnya berangkulan ya, di mana Pak Prabowo masuk di dalam kabinet Joko Widodo. Saya kira politik itu tidak selalu hitam putih gitu ya. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu kan. Nah, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jikalau salah satu terpilih menjadi presiden, ya keduanya bisa merapat, bisa berangkulan, ya bahkan bisa bersama-sama masuk di dalam kabinet pemerintahan. Oke. Nah, kita bakal ngebahas soal podium Ganjar nih Pak, yang berada di tengah-tengah. Ini kata netizen jadi penengah katanya, antara Anies sama Prabowo. Terus kalau KPU kan sendiri bilangnya terkait dengan mekanisme penyampaian urutan visi misi. Nah, untuk Bapak sendiri melihat podium Ganjar yang di tengah-tengah ini secara komunikasi politik gimana Pak? Iya, secara semiotika politik itu menempatkan Ganjar di tengah, ya itu sebenarnya juga bisa dimaknai posisi Ganjar dalam debat itu nanti berada pada posisi sebagai penengah, dan itu bisa diasumsikan bahwa debat ketiga itu akan terjadi
terjadi contrasting antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Saya kira itu sudah diprediksi ya bahwa dalam debat ya itu akan terjadi ya saling menyerang antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu menempatkan Ganjar Pranowo di tengah ya itu bisa dibaca, bisa dimaknai sebagai sebuah posisi di dalam debat di mana Ganjar memang tidak terjebak pada menyerang lawan-lawannya gitu ya, tetapi posisi Ganjar memang lebih di tengah ya, menengahi meskipun memang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mas Ganjar kepada Pak Prabowo yang pertanyaan yang keras gitu ya, tetapi bedanya dengan Anies adalah pertanyaan Ganjar keras memang, tetapi lebih pada policy, lebih pada kebijakan, lebih pada gagasan, lebih pada ide. Nah, sedangkan Anies menyerang dengan pertanyaan yang sangat personal gitu ya, menyerang personal lawan debatnya, menyerang Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi gitu ya. Itu bedanya begitu. Nah, sehingga posisi Ganjar di tengah ini ya pasti ditafsirkan ya oleh banyak pihak ya, oleh publik memposisikan Ganjar sebagai di tengah, sementara Anies dan Prabowo itu akan berhadapan-hadapan ya. Dan ternyata benar kan, dalam debat memang dari awal Anies sudah melakukan serangan-serangan yang sangat tajam dan keras sekali, dan itu berhasil memancing emosinya Pak Prabowo. Jadi kalau kita amati dalam debat kemarin itu dari awal sampai akhir ya, itu Anies terus melakukan serangan-serangan, baik serangan yang bersifat personal maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Oke, bicara soal saling serang nih, Presiden Jokowi sudah buka suara nih Pak, substansi serta visi dari para capres ini pas debat kemarin ini tidak terlihat katanya Pak. Jokowi menilai para capres ini lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. Bapak melihatnya seperti itu berarti Pak? Iya, saya melihat, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Itu kan juga sudah saya sampaikan juga, banyak juga para pengamat, para tokoh yang menyampaikan hal itu ya, bahwa dalam debat sebaiknya tidak menyerang secara personal yang sifatnya pribadi gitu kan. Nah, tapi di sisi lain pernyataan Presiden Jokowi pasca debat itu bisa dibaca sebagai sebuah keberpihakan terhadap Prabowo Subianto. Itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Ketika Prabowo diserang, ya, lalu muncul pernyataan, ya, Jokowi yang menurut saya bisa dimaknai sebagai sebuah pembelaan. Nah, saya kira tidak hanya itu ya, dalam debat tidak hanya dilarang gitu ya untuk menyerang secara personal yang tidak ada hubungannya dengan tema debat gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan debat. Tapi saya kira tidak hanya itu, seharusnya juga ya di dalam debat juga tidak boleh mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan seperti yang diajukan oleh putranya Pak Jokowi, Gibran, dalam debat Cawapres ya, mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan tanpa ada penjelasan. Nah, mestinya Pak Jokowi juga menyampaikan hal itu ke publik gitu, kepada KPU juga gitu, memberikan saran kepada KPU ya, selain membuat rambu-rambu terkait dengan masalah etika debat yang tidak boleh menyerang pribadi, tetapi juga tidak boleh juga mengajukan pertanyaan yang menjebak, yang sengaja untuk menjebak lawan, seperti yang diajukan oleh Mas Gibran kepada Muhaimin pada saat debat Cawapres. Oke. Nah, bicara soal yang tadi Bapak singgung soal Presiden Jokowi buka suara soal
pembelaan berarti ya terhadap Prabowo, berarti bisa disebut itu sebagai dukungan terhadap Prabowo gitu Pak? Ya, kalau kita amati Mbak Dede, ya, kalau kita analisis ya, satu hari sebelum debat, ya, itu kan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ketika saya ditanya wartawan terkait dengan pertemuan itu, saya jelaskan, ya, pertemuan itu, ya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan kalau nggak salah 1 hari atau 2 hari sebelum debat capres, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi itu dalam Pilpres ini berada di kubu Prabowo, gitu ya, berada di kubu pasangan nomor 2. Nah, karena capres yang lain kan tidak diundang kan, tidak ada pertemuan dengan Anies Baswedan maupun dengan Mas Ganjar. Pertemuannya hanya kepada Prabowo Subianto, sehingga pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, ya, beberapa hari sebelum debat capres, ya, itu semakin menegaskan keberpihakan posisi Presiden Jokowi dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang kedua, kemungkinan di dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait dengan materi debat, ya, karena ini temanya adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya, geopolitik, hubungan internasional, ya, maka ini sudah diantisipasi. Nah, jangan sampai dalam debat itu terjadi serangan-serangan, ya, yang berdampak pada kepercayaan pemerintah, gitu. Nah, ternyata kan memang benar, gitu, ya, dalam debat itu muncul isu tentang anggaran, ya, tentang pengadaan pesawat bekas, gitu ya, pembelian pesawat bekas, dan juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi pasca debat, ya, itu bisa dibaca, ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap Pak Prabowo. Secara semiotika, ya, gitu. Meskipun secara eksplisit tidak diucapkan, tapi dari semiotika, ya, itu bisa dibaca sebagai sebuah pembelaan. Oke Pak. Ini selain berkomentar soal debat, kemudian juga pembelaan terhadap Menteri Pertahanan, Jokowi juga meminta agar format debat ini diperbaiki. Nah, merespon soal hal tersebut, Ganjar menyebut Jokowi ini nggak seharusnya berkomentar, apalagi sampai minta format debat diperbaiki. Menurut Bapak gimana, Pak? Nah, justru itu saya setuju dengan Mas Ganjar, itu bukan ranahnya Presiden. Menurut saya, jangan sampai Presiden ngomong hal-hal yang seperti ini, gitu, ya. Dia memang punya hak juga, tetapi menurut saya kurang elok, gitu ya, Presiden mengomentari dan meminta kepada KPU, ya, untuk memperbaiki format debat. Nah, cukup yang lain lah, misalnya selevel menteri, gitu ya, atau dipercayakanlah kepada para pengamat